Selamat siang pemirsa Riau TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Rati Harisa bisa kembali hadir menemani Anda melalui program Dialog Interaktif Jaksa Menjawab, kali ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Seperti biasa bahwa di studio pada siang hari ini sudah hadir narasumber yang akan berbagi informasi, namun terlebih dahulu saya ingatkan bagi para pemirsa yang ada di rumah, nanti yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi kami di line telepon interaktif 0811-708-9191. Baik, para pemirsa yang ada di rumah, bahwa topik ataupun tema kita pada siang hari ini adalah implementasi fungsi kejaksaan dalam program Jaga Desa. Nah, seperti apa kita akan kupas lebih lanjut bersama narasumber yang sudah hadir. Tepat di sebelah kanan saya sudah hadir Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, Bapak Nur Hadi Puspandoyo. Assalamualaikum, apa kabar Pak Kajari? Waalaikumsalam, kabar baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Dan di samping Pak Kajari juga sudah hadir Bapak Rozi Juliantono yang merupakan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Rozi. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, seperti yang sudah disampaikan bahwa topik ataupun tema kita pada siang hari ini akan membahas seputar implementasi fungsi kejaksaan dalam program Menjaga Desa. Namun sebelum kita kupas lebih lanjut, mungkin ada baiknya dulu nih kita sedikit meminta informasi nih kepada Pak Kajari Kuansing. Nah, seperti apa sih Pak kondisinya di tahun 2023 untuk Kejaksaan Negeri Kuansing? Ada berapa kasus yang ditangani? Mungkin yang terbanyak apa? Silakan Bapak. Baik Mbak, jadi di Kejaksaan Negeri Kuansing ini kita beragam sekali untuk penanganan kasus. Jadi yang terbanyak di pidana umum itu adalah kasus narkoba. Jadi hampir 90% itu narkoba tiap hari masuk SPDP-nya. Kemudian untuk urutan kedua itu ada perkara perlindungan anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Kemudian yang lainnya ada seperti pencurian, terus penambangan peti emas liar, itu apa namanya, penambangan liar emas yang merusak lingkungan. Ada sedikit perkara pembakaran hutan juga ada. Ada juga. Ya. Selain itu ada perkara korupsi yang kita tangani, ada banyak juga perkara yang tangani yang masih penyidikan maupun yang masih penyelidikan. Tentunya nanti akan berakhir di persidangan untuk kepastian hukumnya. Nah tadi udah disinggung oleh Pak Kajari bahwa untuk di Kuansing itu paling tinggi adalah kasusnya narkoba. Tapi sebagaimana kita ketahui bersama juga selain narkoba pasti ada kasus-kasus lainnya. Nah tadi juga udah disampaikan bahwa korupsi tetap menjadi salah satu kasus juga yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Nah, dari segi jumlah gimana Pak? Apakah dibanding dengan tahun 2022 lalu ada pengurangan untuk kasus korupsinya atau justru malah mengalami penambahan di tahun ini? Ya, untuk tahun 2023 ini mengalami peningkatan. Jadi ada beberapa kasus korupsi besar yang sedang kita tangani, di antaranya adalah korupsi pembangunan Hotel Kuantan Singingi. Kemudian ada kasus korupsi lintasan atletik. Terus kemudian ada kasus korupsi tentang penerbitan jaminan pelaksanaan lintasan atletik itu sendiri. Dan yang sudah baru putus adalah korupsi di BPAKD yang sudah kita eksekusi untuk tahun ini. Jadi dari tahun ke tahun trennya itu semakin meningkat. Tentunya di setiap daerah tentunya nonsen kalau tidak ada korupsi. Pasti ada korupsi dan itu tetap akan kami lakukan sebagai petunjuk pimpinan. Kita harus tetap memberantas korupsi dan mengedepankan tentang pemberantasan korupsi. Nah Pak Kajari, kalau kita boleh tahu untuk penanganan kasus korupsi itu sendiri, sebetulnya ada kendala nggak dari pihak kejaksaan? Jadi secara teknis kendala tidak ada, cuman ada
kendala-kendala tentunya bisa kita atasi lah. Jadi secara umumnya kendala paling terhadap SDM, sumber daya manusia. Tapi itu tetap bisa kita atasi, artinya bukan menjadi kendala yang utama sehingga kita tidak menangani perkara korupsi. Oke, saya akan kasih intel Kejari Kuansing Pak Rozi ya. Oke, tadi udah disampaikan oleh Pak Kejari bahwa untuk di Kuansing tetap ada beberapa kasus korupsi yang ditangani. Nah, sebetulnya dari kasus yang ada, apakah lebih banyak kasusnya instansi pemerintah atau swasta atau malah ada yang pribadi perseorangan juga ini? Silakan Pak Rozi. Pada prinsipnya yang namanya korupsi adalah kerugian negara di mana uang negara yang dicuri. Baik itu nanti pelakunya adalah dari pemerintahan daerah, dari umum, itu bisa. Jadi bukan berarti harus dari pemerintah daerah, tapi tidak. Makanya fokusnya adalah yang menyebabkan kerugian negara. Siapa pihak yang bertanggung jawab atas hal itu. Itu yang menjadi fokus. Oke, jadi nggak hanya dari pemerintahan, ataupun juga pihak ketiga juga bisa sebetulnya ya. Bisa. Yang penting ada peran dia dan ada perbuatan melawan hukumnya dia, ada mens rea-nya dia. Begitu. Oke, baik. Kalau kita boleh tahu apa sih upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kuansing nih dalam menekan kasus korupsi di wilayah Kuansing? Memang kita dalam hal ini Jaksa Agung pun sudah mendeklar untuk melakukan program jaga desa. Salah satunya itu adalah untuk meminimalisir jadi aparatur desa ini terkena dengan pidana korupsi. Dan itu sudah kita lakukan atas dasar prakasa Pak Kejari. Kita menggunakan media Zoom meeting yang kita lakukan setiap Jumat pagi jam 9 pas kita mulai, dan kita mencoba mengkomunikasi, menyerap aspirasi atau permasalahan yang langsung kita tanggapi pada saat itu juga dan memberikan solusinya. Itu yang kita lakukan pada saat ini. Oke, saya akan ke Pak Nur Hadi ya. Oke, Pak Nur Hadi, tadi udah disampaikan oleh Pak Rozi bahwa kita ada program ini menjaga desa. Artinya nggak hanya dari kepala daerah atau kepala instansi pemerintah, tapi dari desa. Bagian terkecil itu di pemerintahan adalah desa. Itu juga menjadi konsentrasi kita untuk menjaga agar mereka jangan tersangkut ataupun terjebak dengan kasus korupsi ya. Nah, untuk di Kuansing sebetulnya ada berapa banyak desa, dan untuk program jaga desanya tadi apakah memang hanya pakai Zoom meeting atau ada memang yang memang kita berikan sosialisasi langsung ke desa, seperti apa Pak Kejari? Ya, jadi untuk metode untuk jaga desa itu awalnya kita mendatangi desa satu persatu seperti itu. Tapi setelah kita evaluasi ternyata kurang efektif, kita manfaatkan teknologi yang sudah ada. Kita lakukan Zoom meeting, kita bagi beberapa regional gitu. Jadi untuk minggu ini desa ABCD, dan minggu selanjutnya desa DFG dan selanjutnya seperti itu. Dan ternyata respon daripada masyarakat melalui Zoom meeting sangat antusias. Itu dilihat dari berbagai pertanyaan-pertanyaan, permasalahan-permasalahan yang disampaikan ke kami. Jadi tidak hanya permasalahan tentang korupsi, tidak hanya seperti itu, tapi ada juga permasalahan tentang keperdataan. Karena kami juga mempunyai kewenangan di keperdataan, di bidang perdata dan tata usaha negara. Untuk itu semua yang mereka sampaikan ke kami akan kami jawab sebisa mungkin, artinya sesuai dengan pengetahuan kami, sehingga solusi bisa terpecahkan di tingkat desa paling bawah itu. Oke, jadi nggak hanya masalah korupsi, untuk konsultasi yang lain pun pihak desa juga bisa melakukan ini ya, konsultasi bersama Kejaksaan Kuansing. Oke, kalau kita boleh tahu nih Pak Kejari, untuk di Kuansing ada nggak kasus korupsi mungkin yang melibatkan desa atau aparatur desa sejauh ini? Jadi untuk sesuai dengan petunjuk pimpinan, jadi untuk korupsi yang melibatkan kepala desa itu bisa saja terjadi. Oke, peluangnya ada ya? Ada, semua di semua sisi bisa ada peluangnya terhadap korupsi itu, apalagi terhadap dana desa. Di desa itu kan banyak yang dikorupsi. Tapi tentunya kita untuk yang desa-desa kita tekankan, kita serahkan ke APIP di inspektorat untuk diselesaikan di situ. Banyak masukan laporan kami yang melaporkan kepada desa korupsi banyak sekali. Tapi setelah kami temukan data-datanya, kami sampaikan ke APIP untuk tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada seperti itu. Dan di lain sisi ada juga
yang kami tangani sekarang ini seperti ada beberapa kepala dinas itu sudah kita proses dan sudah kita sidangkan dan terbukti sudah terputus, kita sudah eksekusi bahkan untuk bulan yang lalu. Dan sekarang ini kita menunggu juga hasil daripada audit BPKP terhadap pembangunan Hotel Kwan-Sing ini. Kita mohon doa restu semoga bisa berjalan lancar dan sesuai dengan rencana akan kita limpahkan ke persidangan. Pak Kajari, untuk tindak pencegahan korupsi ataupun untuk tindak lanjutnya ya, jika ada terjadi kasus korupsi di desa, apakah beda penanganannya dengan korupsi-korupsi yang lain, mungkin di dinas ataupun di instansi pemerintah lainnya? Ya, kalau secara teknis penanganan sama saja, Mbak. Kita tetap berpegangan pada KUHAP-nya, sama saja. Cuman kita ada metode seperti pencegahan seperti kita jaga desain, sebenarnya salah satu langkah sebagai pencegah supaya terjadinya perbuatan kecurangan. Kita melakukan jaga desa, melakukan penerangan hukum lewat Zoom ini adalah sebagai salah satu upaya kita. Betul. Dan di pihak Datun pun kita juga mendampingi pembangunan kita sebagai bentuk upaya supaya jangan terjadi kecurangan-kecurangan dalam melakukan pembangunan. Itu satu upayanya. Sehingga nanti diharapkan di hasil akhirnya pembangunan tetap berjalan, namun tidak ada korupsinya. Itu hasil akhir nanti yang kita harapkan nantinya. Goalnya seperti itu. Baik, saya akan kasih intel Kejaksaan Negeri Kwan-Sing, Pak Rozi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kajari bahwa salah satu upaya yang kita lakukan adalah program jaga desa sendiri ya. Betul. Nah, sebetulnya kalau dari perangkat desa ini, apakah mereka mengetahui secara gamblang ya, masyarakat awam ini kita berbicara, ini masuk ke dalam ranah korupsi, ini tidak, atau memang mereka sama sekali sebetulnya nggak paham, banyak yang nggak paham, tahu-tahu karena mereka mikir, oh ini nggak ada masalah nih, boleh-boleh aja dipakai uang dana desa, tapi sebetulnya itu bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Gimana? Baik, pada prinsipnya benar, mereka pada hakikatnya memang kekurangan atas pengetahuan bagaimana pengelolaan dana desa atau ADD, tetapi mereka menyerap informasinya dari orang-orang atau pihak-pihak yang belum berkompeten untuk menjawab permasalahan mereka, sehingga langkah yang diambil mereka pun akhirnya salah. Dan ketika ketemu salahnya, barulah mereka berkonsultasi ke pemerintah, ke dinas PMD, pemerintahan desa atau ke kami. Tapi dengan adanya Zoom yang kami lakukan ini, alhamdulillah banyak sekarang mereka langsung bertanya langsung, apakah kami boleh melakukan ini Pak, pembangunan terhadap fasilitas umum, apakah boleh kami melakukan penganggaran untuk pembangunan ini dan lain-lain. Hal itulah yang kami jawab secara terstruktur, mana kami juga berkoordinasi dengan PMD, sehingga kita mempunyai jawaban yang benar-benar sesuai aturan. Betul. Itu yang untuk menghindarkan mereka, sehingga itulah yang dilaksanakan pada saat ini. Baik. Jadi memang SOP-nya jelas, tempat bertanya jelas ya Pak Rozi ya. Akhirnya nggak salah jalan ini, nggak salah pilih. Baik. Nah, untuk pelaksanaan Zoom meeting dalam program Jaga Desa sendiri, selain mungkin tanya jawab atau sharing informasi, apa aja yang bisa dilaksanakan melalui kegiatan Zoom meeting tersebut? Sebenarnya kami juga mendukung bidang-bidang lain seperti tilang. Kami juga menginformasikan kepada kepala desa atau ada warganya yang mau mengambil tilang bisa menginformasikan ke kami. Nanti kami sampaikan, karena terkadang ada warga sudah jauh, kan jaraknya jauh-jauh itu ya, apalagi daerah dalam lah istilahnya, susah ditempuh. Ketika datang barang buktinya belum ada pada kita, akhirnya mereka pulang lagi. Nah, hal informasi itulah yang kami sampaikan melalui desa beserta dengan aparatur kecamatan, karena kami juga mengundang masing-masing kecamatan untuk bergabung pada Zoom kami. Jadi nggak hanya dari pihak desa, dari kelurahan, kecamatan juga ikut serta. Kami ikut sertakan juga hal-hal ini. Jadi yang sifat-sifatnya membangun kami sampaikan. Baik, saya akan ke Pak Kajari ya. Bapak, untuk informasi juga mungkin nih bagi masyarakat, sebetulnya dari pihak Kejaksaan Negeri Kwan-Sing ini, kalau untuk pelaporan korupsi, apakah bisa datang langsung ke kantor atau ada call center atau ada media sosial juga nih yang bisa digunakan untuk pelaporan?
Jadi sebenarnya banyak media yang kami sampaikan. Yang pertama itu bisa mereka menulis laporan secara manual, surat bisa. Bahkan lewat WA pun sudah kami sampaikan ke masyarakat. Ini loh, kalau ada laporan ini loh, nomor saya ini, akun saya Instagram ini, akun kami YouTube ini. Sudah sampai sarana sudah kami sampaikan ke masyarakat. Artinya kita memudahkan masyarakat untuk membuat laporan kepada kami. Jadi nggak hanya datang ke kantor boleh, melalui media sosial boleh, WhatsApp juga ada gitu ya Pak ya? Call center. Semua media kami sediakan itu semua untuk memudahkan masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian korupsi yang ada di wilayah mereka. Gitu. Nah kalau untuk di Kuantan Singgingi sendiri, kalau dari berbicara tentang profil masyarakat, apakah mereka pengetahuan tentang hukum ini gimana di Kuansing? Silakan Pak. Ya, jadi sangat beragam ya untuk pengetahuan hukumnya. Jadi mungkin yang ada yang sedikit kurang, kita makanya tugas kita lah untuk memberikan penerangan-penerangan hukum pada masyarakat supaya masyarakat menjadi melek hukum, supaya jauh dari hukuman. Artinya kita tanggung jawab kita lah. Betul. Bagaimana caranya masyarakat bisa melek hukum dan menjauhi hukuman. Betul. Oke, baik. Saya akan ke Pak Rozi. Oke, baik Pak Kasintel. Untuk di wilayah Kuantan Singgingi ya, tadi udah disampaikan bahwa ada nggak di daerahnya mungkin agak masih sulit untuk diakses atau mendapatkan informasi, sulit di sana, terus jaringan internet mungkin juga nggak ada nggak daerah-daerah seperti itu di Kuansing? Memang kalau untuk akses itu tergantung cuaca kadang. Kalau lagi hujan mereka kena banjir, sulit memang untuk keluar akses ke kota Taluknya. Makanya itulah kita menggunakan sarana terakhir, yaitu menggunakan internet. Tapi memang terkendala mereka juga sama, ada daerah-daerah seperti di Pucuk Rantau itu. Spot mungkin. Iya, ada memang susah sinyalnya juga. Tapi dengan begitulah merupakan tantangan bagi kami, bagaimana kami mencoba mengaspirasi mereka. Makanya kami pun membuka hotline WA yang terbuka untuk mereka, untuk melalui chat atau apapun itu kita siap untuk melayani mereka, dan itu digunakan sama mereka selama ini. Karena untuk video Zoom itu mungkin terlalu berat untuk sehingga menggunakan jaringan WA dia. Kalau chat mungkin SMS masih bisa ya. Kita tidak lanjut itu. Nah, antusias dari masyarakat sendiri setelah adanya pendampingan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kuansing dengan adanya program Jaga Desa ini seperti apa mereka, Pak? Ya, alhamdulillah sekarang memang tidak fokus saja satu masalah, banyak masalah-masalah keluarga, waris, semua akhirnya dipertanyakan. Memang kami tidak membatasi itu hanya kepada dana desa, karena akan juga membatasi pengetahuan mereka tentang hukum, karena begitu banyak aspek-aspek hukum lain yang mereka juga wajib kita edukasi, tidak hanya tentang dana desa, yang juga akan mereka sampaikan kepada warga mereka tentunya. Betul. Seperti yang disampaikan Pak Kajari tadi, kalau nggak kenal ya gimana cara menjauhinya ya, harus kenal terlebih dahulu dengan produk-produk hukumnya baru bisa menjauhi hukumannya ya. Baik. Nah Pak Rozi, selain tadi kita sudah menyinggung tentang program Jaga Desa ya, antusias dari masyarakat juga cukup tinggi. Nah kalau kita melihat dibanding dengan tahun sebelumnya, karena sebelumnya dilaksanakan secara roadshow, datang langsung ke desa. Nah ini melalui Zoom meeting, lebih efektif mana, Zoom meeting atau roadshow langsung? Saya menilai, karena saya telah melakukan dalam 2 tahun yang berbeda dengan cara yang berbeda, saya menilai bahwa Zoom meeting ini lebih efektif karena mereka sudah mempersiapkan apa permasalahan mereka yang akan kita bahas setiap hari yang sudah kita tentukan. Dibandingkan kita datang karena kita hanya memberikan materi sehingga mereka takut menyampaikan hal-hal yang di luar materi. Sedangkan materi tersebut pun mereka baru untuk menyerapnya. Yang itulah interaktif dengan masyarakat agak kurang akhirnya. Tapi kalau dengan Zoom meeting, kita bebaskan mereka untuk bertanya apapun tentang hukum, selagi itu bisa kita jawab. Kalau belum bisa kita jawab, kita pending, dalam arti kita akan konsultasikan ke yang benar-benar mengetahui informasi yang baik, yang dan benar.
makanya baru kita jawab kembali. Jadi lebih efektif yang Zoom meeting karena memang partisipasi langsung ya. Dan kami pun tidak mewajibkan mereka harus di kantor, tidak. Di perjalanan, ada yang di perjalanan, di mobil, di warung, kita persilakan, tidak ada masalah. Selagi tidak mengganggu peserta lain dari kebisingan suara sekitar. Itu saja. Jadi mungkin senyamannya ya. Senyamannya mungkin, tidak ada formalitas yang terlalu tidak kita batasi. Terlalu kaku ya. Lebih santai, lebih rileks lagi ya. Baik Pak Kajari. Pertanyaan selanjutnya ini Pak. Nah sebetulnya dari pihak kejaksaan sendiri dalam memberantas korupsi, ada tebang pilih nggak Pak? Oh ini kasusnya besar, ini kasusnya kecil, kayak yang di desa kan mungkin pengelolaan keuangannya nggak sebesar yang di APBD gitu ya. Nah gimana dari Pak Kajari nih? Jadi kalau tebang pilih, kami tidak ada tebang pilih. Semua yang bersalah harus bertanggung jawab. Dan tentunya sesuai dengan saluran yang berbeda. Seperti contohnya kita menangani kepala desa, kita sesuai dengan petunjuk, kita harus sampaikan ke APIP, ya bisa sampaikan ke APIP. APIP tidak bisa menindaklanjuti, baru kita lakukan penindakan. Jadi sekali lagi kami tidak pernah melakukan tebang pilih terhadap penanganan korupsi. Semua yang bersalah harus bertanggung jawab. Seperti itu kuncinya. Jadi makanya karena tidak ada tebang pilih, jadi semuanya juga harus waspada ini ya Pak Kajari ya, nggak hanya kepala daerah, nggak hanya kepala dinas, kepala desa juga harus waspada ini semuanya. Tentunya ya. Semuanya. Baik. Nah tadi kita sudah singgung tentang program Jaga Desa. Sebetulnya seberapa rawan sih Pak desa-desa ini terlibat kasus korupsi? Karena walaupun hanya dana yang dikelola mungkin hanya ratusan juta ataupun paling banyak 1 miliar ataupun 2 miliar sebetulnya, tapi kan jumlah mereka ini banyak desanya betul, Silahkan Pak Kajari. Ya, jadi di desa itu untuk pengelolaan keuangan mereka sebenarnya sangat rawan. Karena yang pertama adalah kekurang pengetahuannya, kurang edukasi terhadap bagaimana mengelola keuangan yang baik dan benar. Itulah di situ akhirnya menjadi rawan untuk diselewengkan. Jadi makanya dengan adanya Jaga Desa seperti program kami adalah salah satu bentuk edukasi ke masyarakat. Kita menunjukkan bagaimana caranya untuk mengelola keuangan supaya tidak terjerat dengan hukum. Artinya kelola keuangan itu dengan benar dan baik sehingga semua dengan aman, pembangunan berhasil, tidak ada yang dihukum, tidak ada yang dipersalahkan, seperti itu. Jadi sekali lagi tentang program kita Jaga Desa, salah satu arahnya adalah seperti itu. Berupaya semua pihak termasuk dari kejaksaan juga pihak kepolisian juga pasti akan memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Saling bahu-membahu lah kita, tidak hanya di pundak kami saja, mungkin di kepolisian juga akan punya program lain yang sama tujuannya. Jadi ada stakeholder terkait ini ya, saling bahu-membahu untuk memberantas korupsi. Baik Pak Kajari, untuk penyimpangan penggunaan anggaran tadi dibilang sudah sebetulnya semua yang berhubungan dengan keuangan pasti akan berpotensi ini ya menjadi penyimpangan penggunaan anggaran. Nah sebetulnya dari pihak kejaksaan apakah kita dalam memberikan edukasi ada juga memberikan pendampingan mungkin nggak hanya ke desa tapi mungkin ke dinas-dinas atau kepala daerahnya, ke pemerintahannya sendiri, gimana Pak Kajari? Ya betul sekali. Jadi ada salah satu bidang kita adalah bidang perdata data usaha negara. Itu kita melakukan pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan dari pemerintah daerah. Seperti mereka membangun kantor misalkan. Mereka minta pendampingan kami. Mereka mendapat kami seperti apa seharusnya yang dilakukan, sebagaimana seharusnya yang harus ditinggalkan. Jadi itulah tugas-tugas kami dari bidang datun. Jadi di bidang datun adalah semacam semacam tempat mereka berkonsultasi, sehingga kami memberikan solusi yang terbaik seperti apa. Seandainya saudara akan nanti akan dihukum, seharusnya kamu seperti ini, seperti itulah. Jadi kita beri jalan yang terbaik untuk suatu pendampingan dan pembangunan di Pemda itu. Jadi nggak hanya menindaklanjuti, tapi pencegahannya itu yang lebih penting ya Pak Kajari ya? Kita tidak sekedar menghukum, tapi kita juga mencegah.
Ya, kata orang lebih baik mencegah daripada menghukum kan. Betul. Oke, baik Pak Kajari dan juga Pak Kasintel, kita akan jeda sesaat dulu. Baik para pemirsa, jangan beranjak dulu. Usai era berikut ini, program Dialog Jaksa Menjawab akan kami hadirkan sesaat lagi. Lupakanlah saja kamu ketahuan. Kangen dengan lagu-lagu populer era 90-an sampai 2000-an hingga lagu hits dan keren saat ini? Saksikan The Clip, program musik Rio Televisi setiap hari mulai jam 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Jadikan The Clip mewakili perasaan dan momen-momen tertentu di kehidupan Anda lewat pilihan lagu-lagu top zaman now dan nostalgia old. Juga ada manis-manisnya. Si wafelnya ini masih hangat. Terus ditambah sama es krimnya yang udah selesai. Iya. Ini sering tidak dikunjungi. Bapak-bapak tidak nyata karena ini bukan mimpi. Jangan lupa saksikan acara Sirawa setiap hari Rabu jam 9 hanya di Rio Televisi. Kipasan di tepi tabe, Ucua ubi di tepi kolam. bapasan kami sakete. Nonton Sirawa setiap Rabu jam 9 malam. Sirawa Rancakana. Rio TV kembali hadir program Dialog Interaktif Jaksa Menjawab, kali ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Adapun tema atau topik kita pada siang hari ini adalah implementasi fungsi kejaksaan dalam program Jaga Desa. Nah, tadi sudah saya berikan informasi di awal bahwa pada sesi kedua ini kami akan membuka layanan dialog interaktif di 0811 708 9191. Bagi Anda para pemirsa yang ingin berpartisipasi bersama kami pada siang hari ini, silakan menghubungi line telepon interaktif di 0811 708 9191. Namun Pak Kajati dan juga Pak Kasintel, ini sebelum ada pemirsa yang bergabung bersama kita, ada baiknya ini kita lanjutkan diskusi singkat kita ini ya. Tadi kita sudah menyinggung tentang program Jaga Desa. Nah, ini juga ada istilah wilayah bebas korupsi. Nah, sebetulnya wilayah bebas korupsi itu apa dan predikat ini diberikan kepada siapa? Oke, baik, dari Pak Kajari mungkin bisa memberikan informasi ini. Silakan Bapak. Ya, jadi Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi itu sudah mendapat predikat WBBM malah, jadi di atasnya WBK lagi. Itu sejak tahun 2020. Jadi 3 tahun yang lalu. Jadi untuk wilayah di Rio ini yang mendapat predikat BBBM hanya 2,
Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi sama Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru. Oke. Jadi dengan adanya predikat ini adalah menjadi semacam tangan bagi kami, bagaimana kami akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Seperti itu. Dan tentunya pelayanan yang terbaik dan kita jauhi perilaku koruptif. Oke, jadi dari instansinya juga udah integritasnya nggak perlu dipertanyakan lagi ini untuk di Kejaksaan Kuansing ya Pak. Yang dimauai Pak Jaksa Agung, yang kita perlukan adalah pegawai yang pintar tapi mempunyai integritas. Itu tidak hanya pintar saja, tapi integritas lah yang menjadi kunci. Apa artinya pintar kalau tidak berintegritas? Itu yang dimauai pimpinan kami. Jadi Pak Kajari, ini kan dalam meraih predikat WBK, WBBM, ini selain ada persyaratan, kalau nggak salah ini harus ada inovasi-inovasi juga yang dilakukan oleh pihak kejaksaan. Nah, kalau di Kuansing apa saja nih? Silakan Pak Kajari. Ya, jadi untuk inovasi-inovasi banyak yang kami sampaikan untuk ke masyarakat, untuk memudahkan kepada masyarakat. Salah satu contohnya di antara adalah pengambilan tilang secara drive-thru, seperti di makanan cepat saji itu. Jadi mereka nggak usah turun, ada driver tinggal ngambil di dalam mobil, ambil pulang seperti itu. Terus ada lagi tentang pengantaran barang bukti. Barang bukti itu bagi pemilik barang bukti nggak perlu datang mereka ke kantor, tinggal alamatnya mana kami antar, free itu, nggak ada biaya, tidak ada biaya sama sekali tambahan, sama free. Terus kemudian untuk ini kita baru saja juga melakukan kerjasama dengan PT Pos Indonesia terhadap pengantaran barang bukti tilang yang jauh-jauh di pelosok sana. Jadi nanti kita sampaikan ke PT Pos yang akan mengantarkan. Kita barusan kita melaksanakan MOU dengan PT Pos Indonesia. Jadi cukup banyak inovasi-inovasi yang dilakukan ya. Oke, baik, saya akan ke Pak Rozi. Nah, Pak Rozi ini terkait dengan WBK dan WBBM ya. Sebetulnya apa sih nilai plusnya nih ketika kita institusi Kejaksaan Negeri Kuansing sudah meraih predikat WBK dan WBBM ini? Baik, itu merupakan suatu predikat yang diberikan PAN, yang dimana kami sebagai penerus dari pendahulu kepemimpinan terdahulu, ya kami harus tetap menjaga hal itu. Itu yang menjadi fokus dan konsen kami. Kenapa? Karena untuk meraih hal itu tidaklah gampang, apalagi untuk mempertahankannya. Makanya kami coba membuat inovasi-inovasi lagi yang memang menyentuh langsung ke masyarakat, inovasi yang kami akan lakukan. Jadi memang seperti kata pepatah, kalau meraih mungkin gampang aja, tapi mempertahankan itu yang susah. Apalagi ini udah jalan 3 tahun ya. Baik, dari Pak Kajari mungkin dari masyarakat tanggapannya seperti apa nih Pak? Apakah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi juga makin bertambah, kepercayaan mereka gitu dengan adanya predikat WBK dan WBBM ini? Ya, jadi kalau saya amati seperti indeks kepercayaan publik. Betul. Ya, seperti yang di pusat-pusat itu, khusus terhadap Kuantan Singingi masyarakat itu sangat bagus. Artinya beberapa laporan-laporan itu nggak ada yang ke instansi sebelah, nggak ada. Rata-rata ke kami semua. Itu menggambarkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kami masih tinggi. Dan kami tidak mau mengkhianati kepercayaan masyarakat. Semuanya akan kami tindak lanjuti, kami pertanggungjawabkan hasilnya, kami sampaikan ke masyarakat bahwa beginilah saya bekerjanya seperti ini, sama transparan, no korupsi, seperti itu. Jadi semuanya serba terbuka ya, nggak ada yang ditutup-tutupi. Terus juga yang paling penting tidak ada dipungut biaya gitu. Tidak ada. Nggak ada pungli, no pungli ini ya. Baik. Nah, Pak Kajari, untuk di daerah Kuansing sendiri kan sebagai ini kita juga berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat ya Pak ya. Nah, gimana nih Pak? Karena kita berada di daerah perbatasan, jadi dalam upaya menjaga kenyamanan masyarakat juga agar mereka tidak tidak terbentur dengan hukum itu seperti apa Pak? Karena kan cukup rawan juga biasanya pelakunya malah dari daerah provinsi sebelah, bukan dari daerah kita gitu ya. Ya,
Jadi dari banyak usaha kami yang telah kami sampaikan bagaimana caranya untuk meminimalisir lah, meminimalisir perbuatan pidana. Seperti salah satunya adalah kita adakan penerangan hukum, penyuluhan hukum, jaga desa, ini satu usaha kami untuk meminimalisir. Jadi alhamdulillah untuk selama ini dari perkara-perkara yang masuk yang dari tetangga sebelah, kami lihat dari statistik data memang sedikit sekali. Artinya kebanyak pelaku-pelaku seperti pelaku-pelaku narkoba rata-rata semua dari wilayah Kuansing. Warga tempatan warga memang tempatan, ya? Jadi itu mungkin apa ya, salah satu gambaran bagaimana narkoba itu sudah masuk ke Kuansing begitu dahsyatnya. Seperti itu. Karena tadi udah disampaikan oleh Pak Kajari bahwa untuk penanganan yang paling tinggi itu kasusnya narkoba ya Pak ya. Betul. Baik. Nah Pak Kajari, kalau boleh tahu untuk di tahun 2023 ini masih adakah target-target yang ingin dicapai oleh pihak Kejaksaan Negeri Kuansing ini, karena akhir tahun ini tinggal 2 bulan 3 bulan lagi nih Pak, silakan. Ya, untuk target tentunya kami tugas pokok kami adalah salah satu tugas pokok adalah tentang pemberantasan korupsi. Tentunya target di tahun 2003 ini perkara yang ada di kami akan kami limpahkan ke persidangan semua dan akan kami sidangkan. Tentunya nanti kalau sudah inkrah akan kami sampaikan ke publik, inilah hasil kerja kami di akhir tutup tahun nanti. Kami selalu transparan, sampaikan hasil kerja kami, artinya tidak ada yang ditutupin. Seperti itu. Nah kalau untuk PR mungkin masih ada ya PR yang akan dikerjakan, yang akan digesa menjelang akhir tahun ini Pak Kajari? Ya, ada beberapa perkara korupsi menjadi PR, menjadi semacam apa ya, perhatian masyarakat, yaitu tadi yang sampaikan adalah pembangunan Hotel Kuantan Singgingi itu. Insya Allah nanti pada dalam waktu dekat kita akan selesaikan masalah itu. Karena itu menjadi atensi dari masyarakat. Akhirnya berlarut-larut dan insya Allah dalam waktu dekatlah kami akan bertanggung jawab menyelesaikan perkara itu. Baik. Nah selain program jaga desa, apakah untuk di daerah Kuansing juga masih ada nih program jaksa masuk kampung atau jaksa masuk sekolah, gimana nih Pak untuk program-program edukasi dan sosialisasi ini? Kalau jaksa masuk sekolah ada ya, jadi anak buahnya Pak Kasintel selalu keliling sekolah untuk memberikan penerangan hukum kepada adik-adik kita di sekolah supaya bagaimana supaya tidak terjerat narkoba itu yang paling mengerikan. Narkoba ya, Pak, ya? Paling meresahkan dan paling mengerikan itu. Itu secara periodik masuk ke sekolah-sekolah. Ya. Jadi harapannya nanti ke depannya generasi muda Kuansing menjadi generasi yang hebat, yang jauh dari narkoba, seperti itu. Baik, mungkin dari Pak Rozi bisa sedikit menambahkan nih Pak Rozi. Ya, benar yang disampaikan Pak Kajari. Memang kita kalau untuk JMS merupakan kewajiban kan, karena fondasi suatu negara pun memang dari remaja. Bagaimana kita melakukan edukasi kepada mereka bahaya internet, bahaya narkoba, karena budaya-budaya luar memang sangat mudah diserap zaman sekarang. Nah, hal itulah yang mungkin mereka belum bisa memilah yang mana yang bisa membahayakan dalam hal ini tersangkut pidana nantinya atau tidak. Hal itulah yang tugas kami untuk memberikan edukasi pada mereka. Jadi memberikan penerangan hukum sejak dini ini udah kita mulai ya. Udah ada program jaksa masuk sekolah. Baik. Bagi para pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kami pada siang hari ini, Anda bisa menghubungi line telepon interaktif di 0811-708-9191 karena kebersamaan kita ini udah hampir di ujung acara ya. Mungkin bagi para pemirsa yang di rumah yang ingin bergabung bersama kita pada siang hari ini, kami tunggu line telepon Anda di 0811-708-9191. Baik, sembari menunggu penelpon yang bergabung bersama kita pada siang hari ini, masih ada ini satu pertanyaan penutup sebelum nanti ada closing statement ya dari Pak Kajari dan juga Pak Kasintel. Sebetulnya dari pihak Kejaksaan Negeri Kuantan Singgingi, apa sih yang diharapkan di tahun 2023 ini? Silakan Bapak. Jadi harapan kami di tahun 2003 ini adalah tentunya
akan menjadi semakin baiklah daripada di tahun-tahun 2022. Tentunya dalam penegakan hukum, semoga turunnya angka korupsi di Kuansing, kita menjadi harapan kami turun di tahun 2003 ini. Sehingga kita fokus pada pembangunan Kuansing, semua akan berhasil dan bisa sejajar dengan kabupaten maju di lain provinsi. Nah, Pak Kajari, ini kita juga sebentar lagi memasuki nuansa politik dan lain sebagainya. Kita akan bahas lebih lanjut, tapi sudah ada penelpon yang bergabung, kita akan langsung sapa. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Halo, assalamualaikum. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Halo, Bapak. Halo. Halo, Pak. Oke. Sepertinya kita ada kendala, masih terputus. Mungkin bagi para pemirsa yang ingin bergabung, silahkan menghubungi kami di line telepon interaktif 0811-708-9191. Karena mungkin kalau udah siang-siang nih juga biasanya jaringan agak-agak padat dan lain sebagainya, jadi kita agak terkendala ya. Terus juga mungkin masyarakat sebetulnya kalau siang nih udah banyak yang istirahat juga ya Pak ya. Oke, baik, sembari menunggu pemirsa yang bergabung bersama kita pada siang hari ini, tadi udah ada pertanyaan nih untuk Pak Kajari sebelum memasuki tahun-tahun politik, ya. Betul, seperti yang sudah kita sampaikan, mungkin sebentar lagi akan memanas ini. Nah, untuk di Kuansing seperti apa, tapi kita akan tahan dulu. Sudah ada penelpon yang bergabung. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, baik, sepertinya masih terputus. Bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami pada siang hari ini, masih saya tunggu di line telepon interaktif 0811-708-9191. Oke, kita berharap nanti ada penelpon pemirsa yang bisa bergabung bersama kita pada siang hari ini. Oke, baik Bapak, untuk memasuki tahun politik ini ya, sebentar lagi mungkin akan ada memanas. Nah, untuk kondisi di Kuansing sendiri seperti apa Pak? Apakah kita juga sudah memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat dan lain sebagainya? Ya, tentunya untuk tahun depan adalah kita sudah, tahun ini bahkan sudah memasuki dunia perpolitikan, sudah mulai tahapan pemilu sudah mulai berjalan. Betul. Tentunya di Kuansing sampai saat ini masih aman terkendali, artinya tidak ada gejolak-gejolak yang membahayakan. Dan himbauan saya terhadap kami selaku ASN, kami ini adalah netral, tidak memihak siapapun. Betul. Dan kami tidak partisan. Dan kami sampaikan kepada anak buah saya sendiri juga, jangan sampai terjun ke politik praktis. Betul. Itu yang paling utama, karena kita adalah netral sebagai ASN. Seperti itu. Dan juga mungkin himbauan untuk masyarakat, kalaupun berbeda pilihan itu hal yang wajar ya Pak ya. Bahkan kami di depan kantor pas saya pasang spanduk, berbeda pilihan adalah biasa. Itu karena kita pesta demokrasi. Betul, betul. Silakan berbeda pilihan, tapi yang penting keamanan, ketertiban yang harus tetap kita jaga. Baik, nah ini juga nggak hanya di Kuansing, tapi di seluruh daerah juga ya, ini juga sedang mempersiapkan agar jangan nanti terjadi gesekan-gesekan ketika pelaksanaan pemilu. Dan kita juga seperti imbauan dari pemerintah bahwa kita harus menyukseskan ini semuanya, harus menyukseskan dan harus berpartisipasi tentunya. Oke, baik Pak Kajari dan juga Pak Kasinta, kita akan jeda sesaat dulu. Baik para pemirsa, jangan beranjak dulu. Usai pariara berikut ini, dialog interaktif Jaksa Menjawab akan kembali kami hadirkan ke hadapan Anda. Lupakanlah saja kamu ketahuan. Kangen dengan lagu-lagu populer era 90-an sampai 2000-an hingga lagu hits dan keren saat ini? Saksikan The Clip, program musik Rio Televisi setiap hari mulai jam 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Jadikan The Clip mewakili perasaan dan momen-momen tertentu di kehidupan Anda lewat pilihan lagu-lagu top zaman now dan nostalgia.
Enak kan? Terus juga ada manis-manisnya. Si wafelnya ini masih hangat. Terus ditambah sama es krimnya yang udah selesai. Iya. Yang ini sering tidak dikunjungi. Bapak-bapak biasa karena ini bukan mimpi. Jangan lupa saksikan acara Sirawa setiap hari Rabu jam 9 hanya di Rio Televisi. Kipasan di tepi tabe. Ucua ubi di tepi kolam. Bapasan kami sakete. Nonton Sirawa setiap Rabu jam 9 malam. Sirawa Rancak Dana. Baik pemirsa, terima kasih ya Anda masih bersama kami melalui program Dialog Interaktif Jaksa Menjawab. Kali ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Baik, di sesi ketiga ini bagi para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami masih menerima line telepon interaktif di 0811-708-991. Bagi para pemirsa yang ingin bergabung silakan menghubungi kami di line telepon interaktif 0811-708-991. Baik Pak Kajari dan juga Pak Kasih Intel, ini sembari kita menunggu penelpon yang bergabung bersama kita pada siang hari ini, mungkin alangkah baiknya nih dari pihak Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi mungkin. Oke, sudah ada penelpon yang bergabung, kita akan langsung sapa. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan Bapak siapa di mana Bapak? Dengan Rizky di Basra. Oke, Pak Rizky, silakan pertanyaannya Pak Rizky. Ya, izin koordinasi kami daerahnya. Bagaimana peran kita masyarakat Pak supaya tahu apa yang dikerjakan sama kepala desa itu, apa peran kami Pak. Terutama tokoh-tokoh masyarakat. Kalau warga kecil ngomong kan tidak didengar Pak. Tokoh masyarakat. Kemudian di tahun politik ini mungkin ada kecenderungan program-program kepala desa, contoh mungkin itu salah satu caleg atau salah satu yang lainnya gitu Pak, tahannya pemenakannya. Misalnya gini Pak, yang perlu diperbaiki itu jalan, tapi jembatan itu salah nggak Pak? Dari Rizky di Basra. Baik, terima kasih banyak Pak Rizky yang ada di Basrah. Kalau nggak salah masuk ke Kuansing ini Pak ya. Oke, dari Pak Rizky pertanyaannya kalau sebetulnya ini kan kepala desa ini, apa sih peran masyarakat ini dalam mengawasi dana desa? Apakah masyarakat juga berperan, nggak hanya pihak kejaksaan, nggak hanya kepolisian semata ya? Mungkin dari Pak Kajari bisa menjawab ini. Ya, terima kasih Mas Rizky ya, yang di Basrah. Tentunya masyarakat itu perannya sangat penting sekali dalam mengawasi pelaksanaan daripada apa yang dilakukan pembangunan desa itu. Sangat penting sekali. Jadi tanpa peran masyarakat nanti semua akan amburadul. Jadi saya harapkan peran serta masyarakat itu sangat
diaktifkan lagi, artinya apapun yang menjadi dia sebagai semacam lembaga pengawas lah, selain BPD-nya dia itu sebagai pengawas lah. Jadi kalau ada apa-apa nanti kami pun juga perlu informasi dari masyarakat. Betul. Iya. Jadi masyarakat itu bagi kami adalah mata dan telinga kami lah untuk di desa. Kan kami tidak sewaktu-waktu bisa terjun ke desa. Betul. Tentunya dari masyarakat itulah yang harapan kami satu-satunya informasi yang bisa masuk, apalagi untuk pengawasan pembangunan di desa-desa itu. Oke, jadi masyarakat juga memiliki peran yang cukup penting dalam pengawasan ya. Sangat penting. Iya. Oke, nah tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rizky. Ini sebetulnya yang dibutuhkan masyarakat itu adalah perbaikan jalan, tapi malah yang dibangun itu adalah drainase atau jembatan. Nah, apakah itu menyalahi atau gimana nih? Silakan Pak Kajari. Ya, jadi tentunya mereka kan ada namanya perencanaannya Bu ya. Tentunya perencanaan itu tentunya sudah dibicarakan. Kalau kemudian ada dibangun untuk irigasi tadi ya, atau saluran, itu tentunya mesti ada semacam adendumnya, ada perjanjiannya. Kalau sepanjang itu masih dalam koridor perjanjian, masih dalam koridor ada hitam di atas putih yang tertulis itu, saya rasa tidak masalah. Tentunya itu nanti tolong dibicarakan saja dengan di desanya masing-masing. Kira-kira kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena harus ada skala prioritas sebetulnya Pak ya. Makanya itulah nanti di perencanaan itu kita harus pentelengin, kita harus matangkan di perencanaan itulah. Betul. Jangan sampai perencanaan yang salah kemudian mengakibatkan pembangunan yang salah, sehingga apalagi tidak bisa dimanfaatkan, itu akan sangat merugikan bagi masyarakat, keuangan negara, itulah ya. Oke, jadi mungkin jawaban dari Pak Kajari Kwansing ini juga bisa mungkin dari Pak Rozi ingin menambahkan ini tanggapan terhadap pertanyaan Pak Rizky tadi yang ada di Basrah. Silakan Pak Rozi. Mungkin saya sedikit menambahkan, jadi pemerintah daerah selalu melakukan yang namanya musrembang. Disitulah sebenarnya awal muasal pembangunan yang akan dilakukan. Kemungkinan mereka memang mengajukan, semuanya diajukan pada saat musrembang. Tetapi di sini hal ini pemerintah menilai mana yang lebih didahulukan, prioritas baik manfaat dan dampaknya ke depan. Nah, kemungkinan pada saat itu pernah dibahas, tapi tidak terrealisasi karena adanya juga pembahasan yang lain yang lebih penting untuk pembangunan ke depan. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Jadi dari perencanaan dulu memang harus dimatangkan, nanti baru eksekusinya itu kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Kajari ya, apa yang diminta masyarakat kalau bisa itu yang dilaksanakan ya, manfaatnya kan masyarakat sendiri yang merasakan tentunya ya. Oke, baik Pak Kajari dan juga Pak Kasintel, ini tanpa terasa kebersamaan kita hampir berakhir pada siang hari ini. Mungkin ada pesan ataupun himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kuantan Singinggi, dipersilakan untuk Pak Kajari. Iya, terima kasih. Jadi untuk memasuki tahun-tahun politik ini kami mengimbau kepada masyarakat Kuantan Singinggi, artinya pilihan kita boleh berbeda, namun kita tetap harus menjaga persatuan kesatuan. Mari kita bangun Kuantan Singinggi supaya bisa sejajar dengan kabupaten-kabupaten yang lain di Riau ini. Oke, baik dari Pak Kasintel, Pak Rozi mungkin sedikit menambahkan, silakan Bapak. Baik, saya sedikit menambahkan, kami butuh masyarakat dalam hal untuk membangun diri kami juga, dan dalam mengawasi kami, dan juga kami membutuhkan semua elemen terkait untuk membangun kabupaten, khususnya Kabupaten Kuansing, biar kita sama-sama mencari apa solusi, bukan mencari suatu permasalahan yang berlarut-larut tidak akan selesai. Demikian. Oke, baik Pak Kajari, Bapak Nur Hadi Puspandoyo dan juga Pak Kasintel Kejaksaan Kuansing, Pak Rozi Juliantono, terima kasih banyak atas kebersamaannya pada siang hari ini, telah memberikan banyak informasi bersama kita. Semoga informasi yang diberikan ini memberikan manfaat ya bagi para pemirsa Riau TV yang ada di rumah. Oke, baik. Akhir kata, saya Rati Harisa mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Sampai berjumpa lagi di program Dialog Interaktif Jaksa Menjawab minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.